Yesus, pujian bagimu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi dengan saya Hezkiel Wijaya di kesempatan pagi hari ini. Puji Tuhan kita ada pagi hari ini semua oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Pagi hari ini kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan tentang menyembah Allah dengan benar. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ternyata pengenalan kita kepada Tuhan itu menentukan sikap kita di dalam kita menyembah Tuhan. Pengenalan kita akan Tuhan menentukan sikap kita di dalam kita melayani dan melakukan persekutuan kita dengan Tuhan. Jikalau pengenalan kita kepada Tuhan sebatas pengenalan biasa atau kulitnya saja, ya kita akan memperlakukan Tuhan dengan sebatas pengertian kita. Begitu juga semakin dalam kita mengenal Tuhan, kita akan memperlakukan Dia semakin istimewa. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan rindu di dalam pengiringan kepada Tuhan, hidup kita semakin hari semakin tertata, semakin hari semakin tersusun rapi, semakin hari semakin bertumbuh, bahkan menjadi dewasa di dalam Tuhan. Jikalau dulu, ya ketika kita datang kepada Tuhan hanya proposal yang kita bawa, ketika kita datang kepada Tuhan hanya persoalan permasalahan yang selalu diadukan kepada Tuhan. Tapi Tuhan rindu dan mau semakin kita mengenal Tuhan, Tuhan rindu kita juga memperlakukan Dia dengan benar di dalam penyembahan kita, secara khusus di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Mazmur pasal yang ke-29 ayat 1 dan 2, di sana dikatakan kebesaran Allah di dalam badai. Inilah Mazmur Daud. Dikatakan Mazmur Daud kepada Tuhan, hai penghuni surgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Daud mengenal Tuhan Allahnya dengan baik dan benar. Dia selalu rindu untuk bersekutu dengan Tuhan. Dia selalu rindu untuk mengenal Tuhannya di dalam seluruh keberadaan hidupnya. Sehingga ketika kita membaca kitab Mazmur, kita menjumpai memang ada banyak keterbatasan, ada banyak kekurangan. Bahkan jika kita baca di pasal-pasal sebelumnya, kita akan mendapati bagaimana Daud selalu mengadu akan setiap persoalan-persoalan demi persoalan di dalam kehidupannya. Tetapi di titik ini kita menjumpai bagaimana Daud melihat Tuhannya, bukan hanya Tuhan yang selalu melayani dan menjawab akan setiap doanya. Tetapi di titik ini Daud dibawa untuk mengenal Tuhan, bahwa Tuhan di dalam segala kedahsyatannya, Dia adalah Raja yang agung, Raja yang luar biasa. Ada titik di mana Daud tidak lagi hanya sekedar meminta, tapi ada titik di mana Daud menyadari ada kalanya dia melayani dengan seluruh keberadaan hidupnya dan tanpa meminta sesuatu apapun kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di sini Daud mengerti, di sini Daud dibawa untuk melihat kebesaran Tuhan di dalam kehidupan. Tuhan yang mengatasi segala bumi dan segala isinya. Kedahsyatan Tuhan yang sanggup untuk menghancurkan bumi dan segala isinya. Suara Tuhan yang seperti desau air bah yang luar biasa. Tetapi di titik ini, di dalam masa-masa ini, Daud tetap bisa melihat bagaimana di dalam kebesaran Tuhan sekalipun seperti air bah, dia melihat itu adalah suara Tuhan, dan dia tetap merasakan damai yang daripada Tuhan. Dikatakan di ayat yang ke-11, Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya, Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Orang-orang yang mengenal Tuhan dengan baik dan benar, di dalam situasi kondisi apapun, sekalipun itu badai yang terbesar sekalipun, dia akan tetap bisa menikmati sejahtera yang daripada Tuhan. Dia akan tetap bisa menikmati pemeliharaan daripada Tuhan. Dan sikap hatinya di dalam segala keadaan tetap bisa menyembah Tuhan, tetap bisa mengagungkan Tuhan, tetap bisa mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Karena berbicara tentang penyembahan adalah berbicara tentang hidup yang dipersembahkan setiap hari
berbicara tentang gaya hidup yang selalu terarah kepada Tuhan, gaya hidup, fokus hidup, perhatian hidup, bahwa hidupku adalah milik kepunyaan Tuhan. Sehingga tidak ada sedikit waktu pun yang dilalukan di dalam kehidupannya selain dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi penyembahan bukan hanya berbicara tentang lagu, penyembahan bukan hanya berbicara tentang musik, tapi penyembahan lebih daripada itu, yaitu sikap hati dan seluruh keberadaan hidup kita yang selalu diletakkan di atas mezbahnya Tuhan, sehingga kita akan memperlakukan hidup kita hari ini tidak dengan seenaknya kita sendiri, karena kita sadar hidup saya adalah kurban bagi raja di atas segala raja, yang suaranya saja bagaikan desau air bah, yang suaranya saja sanggup meluluh lantakan segala kemegahan dunia ini. Sehingga Daud mengingatkan kepada kita di kesempatan pagi hari ini, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Melalui hidup kita hari ini, berilah persembahan yang terbaik melalui hidup kita, gaya hidup kita. Kita lakukan ini, kita sadari bahwa hidup kita sudah diletakkan di atas mezbah. Harus ada puji-pujian yang terus mengalir dalam mulut kita, dari hati kita, yang mempermuliakan nama Tuhan dan kebesarannya, bahwa Dia sungguh Allah yang dahsyat, Allah yang hidup, Allah yang luar biasa atas hidup kita. Yang pertama adalah kemuliaan namanya. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya melalui pujian, ucapan syukur kita. Yang kedua, sembah Tuhan, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kekudusan adalah syarat mutlak untuk kita masuk dalam hadirat-Nya. Kekudusan adalah syarat mutlak untuk kita membangun persekutuan dengan Tuhan. Jikalau ada dosa, ada pelanggaran, ada kesalahan, minta ampun kepada Tuhan. Bereskan itu semua di hadirat Tuhan. Minta kuasa darah-Nya menguduskan seluruh keberadaan hidup kita. Karena tanpa kekudusan, persekutuan kita adalah persekutuan yang sia-sia. Tanpa pertobatan atas hidup kita, persekutuan kita dengan Tuhan adalah persekutuan yang sia-sia. Jadi kekudusan adalah satu kesadaran, mengecek, melihat ke dalam hidup kita. Jangan-jangan ada sesuatu yang tidak benar, dan bertobat dan meminta ampun kepada Tuhan, mengizinkan kuasa darah-Nya menguduskan hati hidup kita, dan kita mulai setiap hari hidup bergantung penuh kepada Tuhan, hidup berserah penuh kepada Tuhan, mengizinkan Roh-Nya menguasai hidup kita, menuntun kita hidup di dalam kebenaran. Orang-orang yang menyadari bahwa Tuhanku bukan hanya sekedar sebagai Bapa yang menyediakan, mencukupkan makan minum kita, bukan hanya sekedar Tuhan yang melayani kita, segala kebutuhan kita dicukupkan, tetapi kita juga harus mengenal bahwa Dia adalah Raja di atas segala raja. Kedahsyatannya sungguh luar biasa. Kita harus memperlakukan Dia dengan cara yang benar. Bagaimana ketika kita berjumpa dengan bupati? Bagaimana ketika kita berjumpa dengan presiden? Bagaimana ketika kita berjumpa dengan raja-raja dunia ini? Sikap apa yang kita persiapkan untuk menyambut kehadiran mereka? Jikalau perkara dunia saja kita perhatikan, orang-orang yang mau kedatangan pembesar-pembesar, baik itu bupati, baik itu wali kota, baik itu gubernur, maupun itu presiden, pasti mereka akan mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Lebih-lebih Tuhan kita adalah Tuhan di atas segala raja. Kita harus memperlakukan Dia dengan lebih luar biasa lagi. Hidup yang dipersembahkan di dalam kekudusan, hidup yang dipersembahkan dengan ucapan syukur, hidup yang dipersembahkan dengan seluruhnya untuk Tuhan. Dan kita sadar bahwa hidup saya selalu harus diletakkan di atas mezbahnya Tuhan, yang harus selalu menjadi kurban
yang wangi di hadapan Tuhan, asap yang selalu mengepul melalui gaya hidup kita yang mempermuliakan nama Tuhan. Penyembahan yang benar dimulai dari pengenalan kita akan Tuhan. Semakin kita mengenal Tuhan dengan baik dan benar, semakin dalam juga kita menyembah Dia dan memperlakukan Dia dengan benar, melayani Dia juga dengan benar. Jadi inilah yang menjadi perenungan kita. Sebab itu siapkan hidup kita di sepanjang hari ini, ya. Bawalah seluruh keberadaan hidup kita, karena hidup kita adalah penyembahan. Karena hidup kita adalah milik Tuhan. Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Kedahsyatannya sungguh luar biasa. Daud menyadari betul siapa Tuhannya, siapa Raja yang dia layani. Sehingga di dalam kesadaran itu, dia berseru-seru kepada Tuhan. Dia memperlakukan Tuhannya dengan baik dan benar. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Ajari kami untuk melayani Engkau dengan benar. Ajari kami untuk memperlakukan Engkau dengan benar. Ajari kami untuk mengikut Engkau dengan benar. Sehingga pengenalan kami bukan hanya pengenalan yang dangkal tentang Tuhan, sehingga kami tidak memperlakukan Engkau dengan cara kami, dengan kesenangan-kesenangan kami, tetapi kami melayani Engkau, mengiring Engkau dengan cara dan pengertian yang benar akan Engkau, karena Engkau bawa kami semakin mengenal Engkau dengan baik dan benar. Begitu kami menyerahkan hidup kami hari ini, sebab hidup kami adalah korban, hidup kami adalah penyembahan melalui gaya hidup, tingkah laku, perbuatan, perkataan, di dalam seluruh kehidupan kami, baik di dalam pekerjaan kami, di dalam usaha kami, dalam bisnis kami, di dalam pertanian kami, peternakan kami, di dalam studi kami, di dalam pelayanan-pelayanan kami, di dalam seluruh keberadaan hidup kami. Itu semua adalah persembahan yang harus selalu kami taruhkan di hadirat Tuhan. Kami mengerjakannya dengan cara bahwa Tuhanlah yang patut dimuliakan saat kami mengerjakan segala aktivitas pekerjaan kami hari ini. Bahwa itu semua kami kerjakan sebagai bentuk penyembahan kami di hadapan Engkau, sehingga kami melakukan semuanya itu dengan sungguh-sungguh, dengan baik, dengan benar. Kami bersyukur dan berterima kasih. Kami menyerahkan hari ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tuntun langkah kami, Tuhan pimpin seluruh keberadaan hidup kami, untuk kami boleh menjalani hari ini di dalam terang pimpinan yang daripada Tuhan, sehingga melalui hidup kami boleh selalu ada dupa yang berbau harum yang selalu naik di hadapan Tuhan melalui gaya hidup kami, perilaku kami. Kami bersyukur dan menyerahkan hari ini sepenuhnya